kami juga akan ketemu dengan industri tekstil, apalagi sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya. Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Ya, pemerintah akan memberikan insentif berupa pembiayaan murah bagi industri padat karya nasional. Pemberian insentif dana murah tersebut nanti bisa digunakan untuk peremajaan mesin di industri tekstil dan juga persepatuan. Nanti kami juga akan ketemu dengan industri tekstil, apalagi sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya. Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Jadi ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, nanti swasta akan hidup juga. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait rencana pemerintah memberikan insentif bagi industri padat karya, termasuk tekstil dan produk tekstil nasional di tengah tekanan ekonomi global dan tantangan pasar domestik. Pemberian insentif berupa pembiayaan murah yang bisa digunakan untuk peremajaan mesin-mesin industri padat karya. Sementara itu, industri padat karya hingga kini masih menjadi andalan pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, terutama untuk menjaga daya beli dan mengatasi pengangguran di tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor industri mampu menyerap hingga 13,57% dari total tenaga kerja per Februari 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan optimalisasi insentif industri padat karya, jaga serapan tenaga kerja, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ian Sarif, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia, kemudian juga Ibu Lana Sulistianingsih, beliau adalah ekonom FEB Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ian, apa kabar? Halo, Pak. Ya, halo Pak Ian, apa kabar? Pak. Ya, baik Pak, alhamdulillah baik Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Ian. Bu Lana, apa kabar Bu? Alhamdulillah, apa kabar Mas Pras dan Pak Ian? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kabar baik tentunya Bu Lana, dan kita ke Pak Ian Sarif terlebih dahulu. Seperti apa sih update terkini dong Pak dari industri padat karya kita, khususnya dari tekstil begitu, untuk menyikapi karena dinamika global pun masih terjadi saat ini. Kemudian di dalam negeri pun kita ada tantangan terkait dengan daya beli juga ini Pak Ian, silakan. Ya, jadi kalau untuk industri tekstil sendiri Pak, dari kuartal pertama data menunjukkan adanya pertumbuhan sekitar 5%, dan kuartal pertama berarti ini sebelum lebaran kemarin ya. Ini memang semua utilitas pabrik itu terpakai karena ada dua hal yang terjadi saat itu. Pertama, kita pasca lebaran, dan juga ada Purbaya efek yang kita di industri katakan Pak Purbaya betul-betul mengganti dan merombak sistem di bea cukai. Ada juga beberapa penangkapan thrifting yang dilakukan, dan itu betul-betul menggerakkan pasar, karena yang dibutuhkan oleh industri itu salah satunya adalah level playing field, di mana kami sebagai industri yang dari hulu ke hilir membayar pajak, kita nggak bisa kalau di ujungnya itu ternyata kita bersaing dengan produk-produk impor ilegal yang nggak bayar pajak. Nah, jadi ada dua hal yang Pak Purbaya lakukan. Pertama, thrifting, dan juga dia mengeluarkan PMK baru untuk memberantas yang adanya firm splitting, perusahaan-perusahaan yang memperkecil dirinya sehingga menyatakan dirinya UMKM untuk membayar pajak 0,5% dibandingkan dengan industri yang selama ini konsisten membayar pajak di 11%. Oke, ya itu dia beberapa action yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi pembenahan di sisi bea cukai, thrifting, kemudian juga tadi bagaimana penanganan perusahaan-perusahaan yang ya sebenarnya skalanya menengah besar, tapi mereka untuk mencoba menghindari pajak begitu ya Pak Ian ya. Jadi dikategorikan UMKM. Nah, kalau dari sisi kuartal kedua ini pemerintah akan memberikan insentif lagi yang disampaikan begitu. Ujungnya seperti biasa tadi peremajaan mesin-mesin industri khususnya di tekstil ini, bagaimana Anda melihat begitu setelah kuartal 1 tadi tumbuh 5%?
Ya, kuartal 2 kita mempunyai tantangan sendiri dengan adanya perang di Selat Hormuz yang menyebabkan kelangkaan bahan baku dan juga kenaikan bahan baku. Dan kami harapkan di industri tekstil kita bisa mendapat seperti apa yang didapatkan di industri plastik adalah relaksasi sementara dari bea masuk bahan baku. Saya rasa itu sangat penting karena sekarang industri ini membayar bea masuk bahan baku industri tekstil cukup besar jumlahnya, dan ini menambah biaya dari beban kenaikan bahan baku yang tadi 30-40%. Lalu pasca Lebaran tentunya ada pelemahan daya beli dan juga devaluasi dari nilai tukar rupiah yang menyebabkan daya beli masyarakat otomatis turun. Nah, insentif ini apakah diperlukan? Tentunya jika ada, kami terima karena dengan bunga yang sangat murah industri tekstil bisa kembali bergerak. Tapi untuk restrukturisasi mesin memang sudah berlangsung cukup lama ya. Dan juga dengan adanya badai PHK 3-4 tahun ke belakang, sebenarnya seluruh perusahaan yang selamat dan masih survive sekarang itu perusahaan yang sudah cukup modern. Jadi kalau kita lihat insentif mungkin nggak bisa disamaratakan karena dari hulu ke hilir kompleksitas berbeda. Di hulu butuh kapital modal besar, di tengah itu butuh modal kerja, dan kalau di hilir itu kita butuh perluasan pasar. Oke, itu dia, tidak bisa sama rata. Berarti memang kebijakannya harus mengikuti perkembangannya dari sisi industri hulunya, kemudian midstream sampai dengan hilir, begitu ya Pak Ian ya. Oke. Nah, Bu Lana, lantas bagaimana Anda melihat begitu posisi industri padat karya saat ini dalam menopang perekonomian Indonesia, begitu mengingatkan ini masih menjadi andalan juga begitu Bu? Maaf. Terima kasih Mas Pras. Tadi masukan Pak Ian tuh bagus sekali ya, bahwa ya saya sebagai pengamat bukan pelaku itu sangat terbantu sekali dengan informasi bahwa ternyata insentif itu beda-beda di setiap lini dari perusahaan. Nah, kalau kita bicara keseluruhan dari perusahaan yang padat karya tersebut gitu ya. Ya, ini betul Pak Purbaya mencoba terus mencari terobosan ya, tetapi mestinya ini juga suatu sinergi kebijakan tidak hanya dari Kementerian Keuangan tetapi juga dari Kementerian Perindustrian misalnya dan Perdagangan, itu harus sinergi jadi satu loh. Jadi perlu ada kolaborasi kebijakan di sini yang sama-sama kita melihat bahwa industri padat karya ini menjadi tulang punggung perekonomian kita, karena sebagian besar mungkin nanti Pak Ian bisa sampaikan berapa coba pekerja yang ada di sektor ini, pasti besar ya, memang tidak sebesar mungkin di perkebunan tetapi udah pasti termasuk besar lah dibandingkan industri-industri yang lain yang lebih padat modal. Nah, jadi insentif seperti ini memang harus perlu bukan terus-menerus diberikan insentif sehingga jadi terminal bobokan gitu ya, tetapi memang tantangan dari industri ini udah sangat berat, terutama garment, sepatu, karena sekarang ini juga ada perubahan dari pola konsumsi masyarakat, terutama masyarakat muda. Mungkin mereka masih fashion di sepatu, tapi sudah nggak terlalu fashionable di baju. Mereka udah nggak melihat lagi istilahnya fast fashion ya, atau yang baju yang terlalu berganti-ganti gitu ya. Sehingga memang dari sisi demand pun ini juga ada tantangan yang cukup besar. Selain juga dari sisi supply, perlu modernisasi dari permesinan, perlu juga tadi bagus juga yang ilegal pakaian yang dari luar negeri sudah di stop ya oleh bea cukai, dan ini juga menumbuhkan pasar di dalam negeri. Tadi seperti kata Pak Ian ya, kalau bisa membantu hilir yang mengembangkan pasar, tapi di sisi yang lain ini memang juga ada tantangan di sisi demand dari masyarakat. Sekarang demand yang paling besar kan berada di anak-anak usia yang muda ya, artinya yang umurnya mungkin antara 50 ke bawah lah. Kalau saya gitu yang usianya udah di atas gitu kan mungkin terlalu fashionable lagi ya, walaupun ada lah yang seperti itu, tetapi kebutuhannya sudah berbeda. Ya gitu Mas Pras, saya pikir memang harus ada koordinasi yang lebih solid ya, tidak hanya Kementerian Keuangan tapi juga Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Perindustrian untuk terus menjaga industri yang menjadi daya serap dari tenaga kerja kita. Itu dia, kita akan cermati seperti apa sih nanti pasar tenaga kerja kita, begitu kaitannya juga dengan industri padat karya yang memang diandalkan menjadi salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Di segmen berikutnya, Bu Lana, Pak Ian, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data. Kita akan cermati terkait dengan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Data per Februari 2026 yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Ada pertanian, kemudian perdagangan besar dan eceran, serta industri. Dari sisi persentase menempati posisi ketiga, pertanian 28,78%, perdagangan besar dan eceran 17,95%, kemudian industri ini mengalami pertumbuhan 13,57% untuk penyerapannya. Dan berikutnya kita lihat struktur ketenaga kerjaan Indonesia. Ini juga data per Februari 2026. Seperti yang bisa Anda saksikan, angkatan kerja ada 154,91 juta orang. Ada penambahan sekitar 1,86 juta. Kemudian mereka yang bekerja ada sekitar 147,67 juta orang. Ini pun ada penambahan dari orang yang bekerja sekitar 1,89 juta orang. Sementara pengangguran ini ada penurunan tipis saja, 0,03 juta orang menjadi sekitar 7,24 juta orang. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan data yang sebelumnya sudah dirilis oleh BPS, masih sekitar 7 jutaan angka pengangguran di Indonesia. Sementara penduduk usia kerja ada 219,54 juta orang, naik sekitar 2,75 juta orang. Berikutnya kita lihat dari sisi jumlah dan tingkat pengangguran terbuka. Data dari Februari 2022 sampai dengan tahun 2026 ini trennya dari sisi pengangguran ini ya ada sedikit penurunan tipis ya, dari Februari 2022 8,4 juta orang, kemudian Februari 2026 menjadi 7,24 juta orang. Setelah di bulan Februari tahun 2025 itu tercatat 7,28 juta orang. Sementara TPT atau tingkat pengangguran terbukanya ini juga mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir dari Februari 2024, 2025 dan 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Bulana dan juga Bapak Ian Syarif. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Bulana, lantas seberapa besar kalau kita bicara mengenai urgensi, kemudian bagaimana industri padat karya ini benar-benar menjadi game changer dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, mengingat jumlahnya dari tahun ke tahun ini tidak jauh berbeda, sekitar 7 jutaan orang yang masih menganggur ini, Bu Bulana. Ya. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dan kita ke Pak Ian terlebih dahulu. Pak Ian, bagaimana Anda menyikapi kalau bahwa industri ini menjadi andalan dari pemerintah nih, sehingga memang akhirnya fokus perhatian kebijakan pemerintah masih tetap memperhatikan dari keberlangsungan industri padat karya seperti tekstil ini, Pak Ian? Ya, jadi industri kami sekarang mempekerjakan sekitar 3,9 juta tenaga kerja ya, dan dengan adanya perang dingin antara Amerika dan Cina, saya lihat Indonesia di sini menjadi negara yang sangat menarik untuk diinvestasikan, dan banyak investor-investor pun yang masuk ke Indonesia, dan ini bisa menjadi katalis sebagai penciptaan lapangan kerja yang baik. Tapi kita mesti sadari bahwa treatment terhadap ini bagian hilir ya, karena investasi banyak melalui bagian hilir dan tier menengah, itu akan sangat berbeda dengan tadi kegiatan-kegiatan yang melakukan penyelamatan industri dalam negeri. Tapi dampak efeknya sama, industri tekstil menjadi kuat dan juga ini menjadi sebuah supply chain ekosistem yang kohesif. Belum lagi kita ngomong tentang penyerapan teman-teman kita di UKM. Tapi kalau kita perhatikan padat karya kita di Indonesia ini, kita punya satu masalah tersendiri sebenarnya, di mana kelulusan itu sekitar 40-50% itu anak-anak SMP dan SMA. Dan saya rasa di sini tekstil satu-satunya industri di Indonesia yang bisa menyerap tenaga kerja ini secara langsung dipekerjakan, langsung menjadi masuk formalisasi, karena ketika masuk industri dapat BPJS, dapat perlindungan tenaga kerja, dapat asuransi kan, mereka diformalisasikan tanpa menjadi beban negara. Nah, tapi kalau tidak ada terobosan dari sisi peraturan, maka yang terjadi teman-teman di industri ini kalau bilang UMR tinggi gitu kan, kita ya cari pasti S1 nih. Nah, jangan sampai UMR tinggi ini hanya menjadi on paper saja, di kertas terlihat cantik, tapi kita lihat banyak-banyak teman-teman kita di mall gajinya pun kalau ditanya 50% dari UMR di gajinya. Nah, formalisasi industri tekstil ini kita juga perlu peraturan perlindungan secara hukum, peraturan yang kohesif. Gimana nih caranya supaya teman-teman SMP dan SD ini kita bisa hire, Pak? Tapi mungkin dengan ada semacam insentif UMR mungkin dari pemerintah yang bisa supaya kita memperluas
efek tenaga kerja kita dan bisa menyerap teman-teman yang dengan kelulusan lebih rendah. Oke, itu dia ya, menarik kita cermati begitu formalisasi tenaga kerja begitu yang diserap memang SMP dan juga SMA. Nah, Bu Lana, sempat tadi kita tertunda terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan Indonesia, bahwa industri ini memang menjadi salah satu game changer untuk penyerapan tenaga kerja. Anda melihat bagaimana, Bu Lana? Ya, Mas Pras, betul ya. Artinya memang banyak dari tenaga kerja yang ada di industri ini relatif pendidikannya itu relatif rendah ya. Oke. Dan ini satu tantangan juga bagi Kementerian Pendidikan juga, bagaimana supaya masyarakat itu memang terinsentif untuk bekerja, karena rata-rata mereka itu berhenti bersekolah karena rata-rata mereka itu berhenti bersekolah, tidak melanjutkan lagi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena mereka tidak punya semacam ekspektasi bahwa ini diperlukan, bahwa kualitas yang lebih baik dari berpendidikan yang lebih tinggi itu diperlukan. Kan kalau misalnya kita bicara teknis saja, barangkali SMP cukup, tapi kan dalam bekerja butuh logika ya, butuh suatu kemampuan untuk berpikir bahwa ini proses harus sesuai dengan aturan atau ada kreativitas lah ya. Nah, itu dibutuhkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, lagi-lagi ya mungkin memang harus tadi ya seperti yang saya bilang, kolaborasi antar kementerian juga diperlukan. Tadi masukan dari Pak Ian sebagai pelaku mestinya juga disampaikan, saya kira, yakin saya juga disampaikan kepada pemerintah bahwa ada kebutuhan dari kualitas SDM yang lebih baik di sini, supaya juga kalau tadi Pak Ian menyampaikan perlu ada insentif di dalam upah. Ya, pertanyaannya apa terus-menerus seperti ini gitu ya, karena kan pendidikan ini juga harus mendorong masyarakat juga memahami bahwa harus punya pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, tetapi satu hal tadi terkait dengan tantangan yang masuk ini juga menjadi sangat menarik ya, karena kan pasar Indonesia ini sekarang menjadi bagian dari relokasi pasar dari industri tekstil di Cina, yang mungkin saat ini sebagian sudah meninggalkan industri tersebut dan memindahkannya ke Indonesia. Tentunya mereka pindahkan juga untuk mencari pasar. Nah, ini loh yang juga artinya di sisi hilir ini benar-benar tantangannya cukup berat. Jadi kalau misalnya kebutuhan atas SDM tadi itu tidak benar-benar dipenuhi dengan lebih berkualitas, ya akan digantikan mesin terus ini, dan pasti pelaku usaha juga terus memikirkan produktivitas dan dan cost-nya ini seperti apa gitu ya. Kalaupun katakanlah dikasih insentif UMR, tetap saja belum tentu produktivitasnya meningkat gitu loh dari tenaga kerja ini. Dan itu tidak menjamin bahwa perusahaan tidak mengganti dengan mesin. Sementara sekarang mesin perstektilan saya yakin ya Pak Ian udah sangat modern, udah sangat canggih, udah pakai komputer. Nah, itu kan butuh kualitas SDM yang lebih baik ya Mas Prasya. Jadi betul, orang itu nggak hanya sekedar mencet on off, tapi juga punya kreativitas tadi yang saya bilang, bahwa tidak harus terus akan menggantikan mesin, bukan, tetapi memahami bahwa mesin itu bekerja seperti apa, itu butuh kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, lagi-lagi kalau yang bekerja ini hanya satu Kementerian Keuangan saja tanpa diimbangi dengan kolaborasi, koordinasi dari kementerian yang lain, akan efektivitasnya kurang sempurna ya Mas Pras. Oke, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati. Memang menyikapi kondisi ataupun era digital seperti saat ini, di mana era otomasi juga begitu, sehingga menggunakan teknologi canggih lah bagi mesin-mesin industri, termasuk mungkin di industri tekstil dan juga produk tekstil. Kita akan lebih jauh nanti strateginya seperti apa ini dari teman-teman tekstil Pak Ian di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar, Bu Lana dan juga Pak Ian. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Ian Sarif, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan juga Ibu Lana Sulistianingsih, ekonom dari Universitas Indonesia. Nah, Pak Ian, tadi juga menarik ya, perlu kita garis bawahi begitu, yang seperti disampaikan oleh Bu Lana tadi, bahwa kita tidak bisa menghindari lah di era digital seperti saat ini, keniscayaan penggunaan teknologi-teknologi canggih di permesinan kita ini. Bagaimana Anda melihat nanti dampaknya terkait dengan skill, keserapan tenaga kerja juga di industri tekstil ke depannya nih Pak Ian?
Ya, kalau kita tarik dari pembahasan di awal Pak, jadi insentif ini sangat berguna juga untuk peremajaan dan investasi ke arah bidang teknologi dan yang terbarukan ya, dan termasuk diantaranya mungkin sumber energi yang terbarukan, di mana kita sekarang sudah banyak kita lihat di atap-atap itu banyak yang pakai solar panel, dan itu memang dibutuhkan untuk kita ekspor ke negara-negara seperti Eropa, mereka untuk melihat dari sisi sustainability. Nah, kalau kita lihat dari sisi produksi, maka kita bisa lihat mungkin kedepannya yang akan sangat disayangkan itu teman-teman yang berpendidikan rendah justru termarginalkan. Karena mungkin industri ini dengan otomasi ke depannya kita nggak melulu ngomongin soal upah murah. Memang kalau padat karya upah murah itu sangat relatif, sangat ketat, tapi juga upah tepat. Dalam arti tepat skill, tepat dari segi pembayaran pun kita harus dapat skill yang tepat. Karena mesin-mesin canggih ini produktivitasnya sangat tinggi ya, diperlukan operator-operator juga dengan skill-skill yang sangat tinggi. Dan di sana saya rasa kenapa posisi kami ya, Asosiasi Tekstil kebanyakan industri di Jawa Barat itu justru jadi pusat sentral, karena di Jawa Barat itu pusat pendidikannya paling banyak. Kita di Jawa Barat sendiri ada 20 universitas. Dan ini menjadi keunggulan. Nggak melulu kita lihat upah murah itu menjadi sebuah solusi ya. Nah, tapi dengan adanya teknologi ini kita juga perlu dilihat bahwa teknologi level automation midterm itu justru baik sekali untuk Indonesia, karena akan ada terjadinya transfer of knowledge. Knowledge yang tadinya ada di skill karyawan sekarang itu tersimpan di mesin yang berupa program-program. Nah, bagaimana kita mencetak operator-operator yang udah bisa melaksanakan ini, sebenarnya insentif pemerintah itu membantu pemerintah industri untuk bertransformasi ke arah situ. Oke, Pak Ian. Nah, Bu Lana, ini menarik mengingat insentif yang akan diberikan adalah pembiayaan murah begitu ya, dengan dana yang murah begitu, dalam artian pembiayaan suku bunganya juga murah. Nah, lantas bagaimana kalau itu adalah ditujukan untuk peremajaan mesin-mesin industri, khususnya di tekstil dan juga mungkin industri padat karya lainnya. Lantas siapa yang akan berperan mungkin memegang kendali terkait dengan peningkatan kualitas SDM kita, tenaga kerja kita, lulusan-lulusan perguruan tinggi ataupun tingkat SMA maupun SMP yang terserap juga di industri padat karya, Bu Lana? Iya, terima kasih. Terkait dengan insentif kredit tadi ya, Mas. Saya kira itu masih tetap diperlukan karena industri membutuhkan biaya lending cost yang lebih murah gitu ya. Tadi di awal saya sempat ngobrol sama Pak Ian, ini sudah cukup murah dan sudah kompetitif dibandingkan dengan floating rate yang di Cina misalkan ya, sudah cukup kompetitif. Ini mestinya menjadi insentif karena bagi pelaku usaha diantaranya mereka meminjamkan juga tentunya dengan pertimbangan biaya pinjam itu cukup murah ya. Nah, tapi kan untuk meminjam perusahaan juga punya pertimbangan yang lain, yaitu bahwa akan meminjam kalau profitabilitasnya juga cukup bagus, kalau kemudian permintaan dari barangnya itu juga cukup besar gitu. Jadi nggak hanya semata-mata dari pengusaha itu sendiri, udahlah pokoknya pinjam dulu nanti gimana pasar. Nah, itu juga menjadi hambatan ketika kita melihat sekarang kredit perbankan itu relatif agak melambat gitu ya, melambat tumbuh tapi tetap di bawah target 10%. Nah, ini dikarenakan memang sisi permintaan. Nah, ini di pelaku usaha sudah dicoba nih diinsentif sama Pak Menkyu nih dengan memberikan bunga murah. Masih bisa mendorong demand nggak atas kredit tersebut? Kalau memang ada demand, berarti itu nanti akan efektif. Nah, di satu sisi juga harus dipahami bahwa demand itu muncul kalau si perusahaan bisa melihat memang penjualannya bagus, kalau memang iklim usahanya bagus, kalau memang situasinya bagus, marketnya juga menarik, dan tentunya ada profitabilitas. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan pendidikan, saya kira yang tadi seperti saya sampaikan, lah kementerian ini harus ada kolaborasi, koordinasi gitu ya. Jangan andalannya cuma Kementerian Keuangan, harus ada juga dari Kementerian Pendidikan. Nah, mewakili Kementerian Pendidikan, saya pikir pemerintah daerah tadi disebut juga oleh Pak Yan bahwa daerah Jawa Barat ini termasuk yang paling besar lah ya untuk industri tekstil, garment, dan padat karya yang lain seperti sepatu dan lainnya. Nah, ini juga perlu pemerintah daerah itu diajak duduk bareng ya, karena mereka juga harus bertanggung jawab loh terhadap SDM-nya. Jangan kemudian SDM-nya itu dibiarkan dengan kualitas rendah, biar aja mereka bisa cari pekerjaan di Jakarta ya. Nah, tapi sekarang memang ada perubahan, Mas Pras. Mohon maaf ini kalau dari sedikit ground checking aja. Mbak saya di rumah gitu ya, dia anaknya tuh nggak pengen ke Jakarta. Anaknya dia pengen kerja di sana karena sekarang juga ada beberapa pabrik baru di daerahnya.
Nah, mereka malah nggak pengen, ini anak muda ini. Mereka nggak mau dia diajak, udah kerja di Jakarta aja. Enggak, aku mau kerja di sini aja, ada pabrik ini. Nah, ini kan menjadi insentif ya sebetulnya dari kalangan muda, dia pengen kerja di daerah, dan jangan lupa juga loh biaya hidup di Jakarta pasti jauh lebih mahal daripada katakanlah di daerah. Nah, di sinilah peran aktif pemerintah daerah, Mas Pras, yang saya harapkan juga ikut membantu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan supaya tadi ada apa tadi yang disebut oleh Pak Ian tadi, tepat upah, tepat keahlian. Jadi nggak sekedar operator yang seperti on off, tapi juga punya operator yang memang punya kemampuan untuk mengoperasikan dengan baik gitu ya, nggak kalau ada mesinnya mandek atau apa macet bisa punya kreativitas untuk ini betulnya kayak gini gitu. Jadi ada, nah di sini juga mohon maaf perlu ada sharing juga dari pelaku usaha kepada pemerintah daerah atau ke sekolah-sekolah untuk bisa memberikan ini loh yang kita inginkan SDM-nya. Barangkali informasi seperti itu juga akan menjadi perbaikan buat pelaku pendidikan di daerah tersebut. Nah, syukur-syukur kalau pelaku usaha juga bisa menyerap mereka untuk magang. Nah, jadi anak-anak yang magang, yang bagus magangnya mungkin bisa nanti diserap menjadi tenaga kerja di sana, walaupun mungkin sifatnya outsourcing, tapi anyway mereka punya keahlian lah. Baik, ini menarik ya, Bu Lana ya, bahwa keterlibatan kolaborasi begitu antara para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku usaha begitu maupun juga masyarakatnya. Nah, dari sisi API begitu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia sendiri, bagaimana akhirnya Anda melihat proyeksi, apakah bisa berjalan sejalan begitu ya antara bagaimana insentif diberikan untuk permesinan, penggunaan teknologi canggih baru di sana, tapi di satu sisi asosiasi mungkin bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepentingan lainnya begitu, bersama-sama meningkatkan skill, kemampuan dari tenaga kerja di industri ini. Ya, tentu bisa Pak, dan saya rasa pemerintah kali ini sangat mendukung cita Pak Prabowo sendiri ingin mencetak mungkin ya targetnya 1 juta tenaga kerja ya di industri tekstil. Dan di sini kita hadir Pak, Asosiasi Tekstil turut mengapresiasi dan membantu karena kami salah satu asosiasi yang 2 tahun terakhir kita itu melakukan studi banding ke berbagai negara. Di India ada, di ASEAN, bahkan kita ke Cina, kita turun ke floor melihat industri tekstil itu bukan lagi industri tradisional tapi yang sudah dimodernisasi. Nah, di sini kita sadari dan melihat kompleksitas antara market dalam negeri dan market ekspor, dan treatment juga berbeda-beda. Misalnya ada industri midstream yang supply ke dalam negeri, itu kebanyakan hilirnya tuh UMKM. Nah, UMKM ini kalau diberikan insentif mungkin mereka tidak punya legalitas, dan ini akan sulit untuk kentangkan atau himbaran untuk memberikan insentif ini kan. Berarti cara pemberian insentifnya mesti berubah. Nah, sedangkan kalau industri hilir yang orientasinya ekspor, mungkin sekarang mereka ada tantangan tersendiri. Amerika ekspor sedang lesu, Middle East sedang ada penutupan Selat Hormuz. Kalau ke Eropa mungkin suasana pun sedang ada perang. Nah, tapi solusi-solusi apa yang bisa diberikan? Karena mungkin kalau investasi di hilir yang berkaitan dengan ekspor, investornya 50% PMA ya. Dan PMA mungkin tidak membutuhkan insentif karena mereka hanya memindahkan pabrik. Kalau saya pindahin dari Vietnam ke Indonesia, nah jadi insentif itu secondary untuk mereka. Nah, tapi perluasan pasar, perjanjian perdagangan menjadi solusi yang mungkin lebih mereka inginkan. Dan saya rasa Indonesia di posisi yang sangat prime dan tepat untuk meng-grab market share sehingga seluruh ekosistem industri ini bisa hidup. Tapi seperti yang saya katakan di awal, solusi untuk di hilirnya ini semua berbeda-beda dan ini akan memberikan dampak ke midstream. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan bagaimana kolaborasi pemerintah pusat, berarti kemudian pemerintah daerah, pelaku usaha dan juga masyarakat untuk sama-sama berjibaku juga untuk menyikapi kondisi dinamika global sambil meningkatkan juga bagaimana demand market daya beli di masyarakat untuk semua industri manufaktur, industri padat karya, sehingga serapan tenaga kerja juga semakin baik dan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat ke depannya. Baik, Pak Ian, kemudian Bu Lana, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Lana, Pak Ian, terima kasih.